Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Aku Anissa Amalia Nurilah dari MAN 1, Bandar Lampung. Di video ini aku akan menjelaskan tentang apa itu gelombang. Kalian tahu nggak sih gelombang itu apa? Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Ada 3 jenis macam gelombang loh. Yang pertama adalah gelombang menurut mediumnya. Yang kedua adalah gelombang menurut arah getar dan rambatannya. Dan yang ketiga adalah gelombang menurut amplitudonya. Gelombang menurut mediumnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambatkan energinya. Contohnya adalah gelombang yang terjadi pada tali, pada air, dan pada pegas. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambatkan energinya. Contohnya adalah gelombang pada radio. Gelombang menurut arah getar dan rambatannya dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama adalah gelombang transversal, dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya adalah ombak yang ada di laut. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya adalah sebuah per. Gelombang menurut amplitudonya dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, gelombang berjalan. Dan yang kedua, gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya sama di tiap titik yang dilaluinya. Contohnya adalah saat kita memainkan tali yang salah satu ujungnya diikatkan pada sebuah tiang. Kita akan melihat gelombang berjalan. Kalau contoh gelombang stasioner apa ya? Nah, gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya tidak sama di tiap titik yang dilaluinya. Contohnya adalah saat kita memainkan sebuah gitar, kita akan melihat gelombang stasioner. Kalian tahu nggak sih gelombang itu punya karakteristik? Hah, karakteristik? Apa ya itu? Agar lebih memahaminya, yuk kita lihat gambar berikut ini. Titik tertinggi pada gelombang disebut dengan puncak gelombang, dan titik terendahnya disebut dengan dasar gelombang. Jarak terjauh dari garis kesetimbangan disebut dengan amplitudo. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Banyaknya gelombang yang dihasilkan tiap 1 detik disebut dengan frekuensi. Dalam gelombang longitudinal yang disebut dengan regangan adalah bagian yang disorot oleh warna biru, dan yang disorot dengan warna merah muda adalah rapatan. Setelah kita mengetahui apa itu karakteristik gelombang, selanjutnya apa ya? Nah, selanjutnya itu adalah fase gelombang. Kira-kira fase itu apa ya? Nah, agar lebih bisa memahami dan bisa kita mengerti, ayo kita lihat gambar berikut ini. Titik P dan R berjarak 1 panjang gelombang. Simpangan P sama dengan simpangan R. Arah gerak P searah dengan arah gerak R, yaitu ke atas. Oleh karena itu dikatakan bahwa P sefase dengan R. P dan Q memiliki simpangan sama, tetapi arah gerak P ke atas berlawanan dengan arah gerak Q ke bawah. Oleh karena itu, P dan Q tidak sefase. Titik P dan U berjarak setengah panjang gelombang, tetapi simpangan P ke atas atau positif berlawanan dengan simpangan U ke bawah atau negatif. Arah P ke atas berlawanan dengan arah gerak U ke bawah. Oleh karena itu dikatakan bahwa P dan U berlawanan fase. Titik P dan W memiliki simpangan yang sama besar dan berlawanan. Tetapi arah getar P searah dengan arah getar W. Oleh karena itu, P dan W tidak berlawanan fase.
Kalau kita belajar fisika, pasti dikaitkan dengan besaran-besaran. Di gelombang juga ada loh besaran-besarannya. Ayo kita belajar besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak satu bukit dan satu lembah untuk gelombang transversal. Dan satu rapatan dan satu regangan untuk gelombang longitudinal. Yang kedua adalah frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyak gelombang tiap detik. Persamaannya adalah frekuensi sama dengan jumlah putaran per waktu. Periode adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk membentuk satu panjang gelombang. Persamaannya adalah periode sama dengan waktu per jumlah putaran. Atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Yang ketiga adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah kelajuan gelombang dalam menempuh jarak tiap satuan waktu. Persamaannya adalah cepat rambat sama dengan panjang gelombang per periode. Atau cepat rambat sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Kalian tahu nggak sih gelombang itu punya gejala umum? Nah, gejala umum pada gelombang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada dispersi. Dispersi adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Saat kita menaruh air dalam gelas, lalu cahaya matahari mengenai air dan dipantulkan oleh butiran air, cahaya akan terdispersi dan melebar, sehingga tampak warna-warni yang ada di pelangi. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya. Contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita bercermin. Saat kita melihat diri kita di cermin, cermin akan memantulkan bayangan kita. Itulah yang disebut dengan refleksi. Yang ketiga adalah pembiasan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat gelombang. Saat kita mencelupkan pensil ke dalam segelas air, maka pensil akan terlihat bengkok karena pensil mengalami pembiasan. Yang keempat ada difraksi. Difraksi adalah pembelokan atau penyebaran gelombang ketika gelombang melalui celah. Saat cahaya melalui sebuah celah, cahaya akan menyebar melalui celah tersebut. Inilah yang disebut dengan difraksi. Yang kelima adalah interferensi gelombang. Interferensi gelombang adalah interaksi dua gelombang atau lebih dalam suatu daerah. Contohnya adalah warna-warna pada gelembung sabun. Yang keenam adalah polarisasi gelombang. Polarisasi gelombang adalah perubahan arah getar gelombang cahaya yang acak menjadi satu arah getar. Polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal. Nah, kalian masih ingat nggak sih? Di awal video tadi aku menjelaskan tentang apa itu gelombang menurut amplitudonya. Yaps, bener banget. Gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sekarang aku akan menjelaskan detail apa itu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang pertama adalah gelombang berjalan. Kita tadi tahu kan, gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudonya sama di tiap titik yang dilaluinya. Gelombang berjalan ini mempunyai persamaan. Persamaannya adalah Y sama dengan plus minus amplitudo sin, kecepatan sudut dikali waktu, plus minus bilangan gelombang dikali X. Kok ada plus minusnya sih? Iya, plus minus di awal menandakan awal getarannya. Jika plus, awal getarannya ke atas. Jika minus, awal getarannya ke bawah. Kalau di depan bilangan gelombang, menandakan arah rambatannya. Jika plus, arah rambatannya ke kiri. Jika minus, arah rambatannya ke kanan. Yang kedua adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya tidak sama dengan titik yang dilaluinya.
gelombang stasioner ini mempunyai 2 persamaan. Kok ada 2 sih? Iya, karena gelombang stasioner ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gelombang stasioner ujung bebas dan yang kedua adalah gelombang stasioner ujung terikat. Gelombang stasioner ujung bebas mempunyai persamaan Y sama dengan 2 amplitudo cos bilangan gelombang dikali X sin kecepatan sudut dikali waktu. Kalau ujung terikat mempunyai persamaan Y sama dengan 2 amplitudo sin bilangan gelombang dikali X cos kecepatan sudut dikali waktu. Agar lebih bisa memahami apa yang kita pelajari tadi, ayo kita bahas soal-soal tentang gelombang. Soal pertama, gelombang berjalan dengan persamaan gerak Y sama dengan 0,3 sin 50 pt min 0,5 px. Dengan X dan Y dalam meter dan T dalam detik. Pernyataan yang benar adalah opsi A, panjang gelombang adalah 4 meter. Opsi B, amplitudo gelombang adalah 30 cm. Opsi C, kecepatan rambat gelombang 100 meter per sekon. Opsi D, gelombang merambat ke arah sumbu min X negatif. Ayo kita jawab soal berikut ini. Opsi A, panjang gelombang adalah 4 meter. Cara mencari panjang gelombang adalah bilangan gelombang sama dengan 2pi per panjang gelombang. Bilangan gelombangnya 0,5 pi sama dengan 2pi per panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya 4 meter. Opsi yang A benar. Opsi B, amplitudo gelombang adalah 30 cm. Kita lihat nih di soal, amplitudonya sudah dikasih tahu, tapi 0,3 meter. Kita jadiin cm, sama dengan 30 cm. Opsi yang B juga benar. Opsi yang C, kecepatan rambat gelombang adalah 100 meter per sekon. Cara mencari kecepatan rambat gelombang adalah V sama dengan frekuensi sudut per bilangan sudut. Frekuensi sudut sama dengan 50 pi per bilangan sudut sama dengan 0,5 pi. Jadi 50 pi dibagi 0,5 pi sama dengan 100 meter per sekon. Opsi yang C juga benar. Opsi D, gelombang merambat ke arah sumbu min X negatif. Salah ya, karena gelombang merambat ke arah sumbu X positif. Jadi kesimpulannya adalah opsi A, B, dan C benar. Soal kedua, suatu gelombang stasioner yang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 sin 5 px sin 10 pt dengan X dan Y dalam meter dan T dalam detik. Pertanyaannya adalah jarak antara simpul dan perut berurutan adalah opsi A 0,1 meter, opsi B 0,2 meter, opsi C 0,4 meter, opsi D 2,5 meter, dan opsi E 5 meter. Jawabannya apa ya kira-kira? Berdasarkan persamaan di atas, diketahui bahwa gelombang tersebut adalah gelombang stasioner, ujung bebas. 2 amplitudo sama dengan 0,2 meter, atau 1 amplitudo sama dengan 0,1 meter. Bilangan gelombang sama dengan 5 pi, dan kecepatan sudutnya sama dengan 10 pi rad per sekon. Penyelesaiannya adalah panjang gelombang sama dengan 2 pi per bilangan gelombang. Bilangan gelombangnya sama dengan 5 pi. Jadi, panjang gelombang sama dengan 2 pi per 5 pi sama dengan 0,4 meter. Jarak simpul ke perut berdekatan sama dengan 1/4 dikali panjang gelombang. Panjang gelombangnya kita tadi dapat 0,4 meter. Jadi 1/4 dikali 0,4 meter sama dengan 0,1 meter. Jawabannya yang ada di opsi A, yaitu 0,1 meter. Soal ketiga, bila cahaya matahari mengenai suatu lapisan tipis minyak yang ada di atas air, warna-warna yang timbul diakibatkan oleh opsi A, difraksi, opsi B, refleksi, opsi C,
interferensi, opsi D, polarisasi, dan opsi E, refleksi. Kira-kira kalian tahu nggak sih jawabannya yang mana? Yaps, betul banget. Jawabannya itu yang ada di opsi C, yaitu interferensi. Karena interferensi adalah interaksi dua gelombang atau lebih di dalam suatu daerah. Demikianlah video dari aku, Anissa Amalia Nurilah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, kalian jangan lupa jaga kesehatan ya, dan terapkan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan membatasi kegiatan di luar rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.